Oke, jumpa lagi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai alur sistem informasi akuntansi usaha dagang, ya. Jadi sebelumnya kita pernah membahas yang usaha jasa. Ya. Kalau yang belum melihat bisa dicek dulu materi sebelumnya karena supaya bisa lebih mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Ya. Kita tetap usaha dagang ini studi kasus di rumah sakit, ya. Kenapa kok di rumah sakit? Nah, karena di rumah sakit ini kita bisa melihat dua usaha nih, tiga malahan ya. Usaha jasa sudah pernah kita pelajari, dagang dan ada manufakturnya. Nah, tapi kita ke dagang dulu saja ya, biar gampang, nah, biar lebih mudah. Nah, oke, bagaimana tuh usaha dagang di rumah sakit? Yuk kita langsung saja. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah sampai di sini ya, di pembahasan mengenai alur sistem informasi rumah sakit usaha jasa. Kita sudah sampai di pasien mendapatkan nota resep. Nah, terus kalau di usaha jasa kan tidak menebus resepnya nih, pulang nih. Nah, jadi tidak sampai ke usaha dagang lah. Tapi bagaimana kalau pasiennya mau menebus obat? Nah, dia akan lanjut ke proses yang ke C. Nah, C itu seperti apa? Ya, C itu berarti dia diserahkan dari klinik sudah diserahkan ke pasien ya. Nah, jadi klinik serahkan ke pasien. Nah, yang diserahkan apa? Nota resepnya ya. Nah, nota resepnya. Kemudian ini nanti pasiennya akan ke kasir. Kenapa kok lagi-lagi harus ke kasir dulu melakukan pembayaran payment? Nah, setelah melakukan payment pembayaran akan lanjut ke unit farmasi. Untuk apa? Meminta haknya. Haknya apa? Haknya pasien obat. Nah, ya. Jadi kira-kira gambarnya sederhana itu. Jadi kalau di usaha jasa melibatkan 3 unit pendaftaran kasir klinik, nah, kalau usaha dagang melibatkannya 3 unit juga. Nah, tapi bukan pendaftaran, tapi dari klinik. Nah, klinik. Nah, pendaftarnya ganti klinik, kliniknya diganti farmasi atau apotek. Nah, seperti ini ya, yang usaha dagang. Nah, oke, lebih jelasnya bagaimana? Yuk, langsung saja. Nah, kita masuk ke pembayaran tagihan resep. Berarti ini kita masuk di kasir ya. Nah, kita sudah masuk sini. Nah, kliniknya sudah nih, sudah selesai nih. Pasien membawa nota resep. Ya, pasien membawa nota resep, ya, dia bermaksud apa? Membayar dulu resepnya. Ya, membayar nota resepnya. Nah, membayar nota resepnya ya, dibawa ke kasir. Nah, di kasir apa yang dilakukan di kasir? Ya, di kasir yang dilakukan memasukkan nota resep ini. Ya, hampir sama ya dengan yang di pembayaran tagihan pendaftaran. Kalau pendaftaran memasukkan nota pendaftaran. Nah, kalau ini yang memasukkan nota resep. Nah, ya dimasukkan nota resep bisa saja mencari berdasarkan nota, bisa saja mencari berdasarkan nomor rekam medis, nama dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dimasukkan melakukan proses pelunasan ya, hampir sama proses pelunasannya dengan nota pendaftaran, ditanyai totalnya sekian, mau bayar pakai apa, cash, tunai, bank atau lain sebagainya. Kemudian totalnya sekian ya, pembayarnya sekian, ada kembali, dicatat, sudah lunas, pasiennya tidak mempunyai tunggakan tagihan resep. Nah, buktinya apa? Cetak kwitansi. Atau kalau tidak mencetak kwitansi bisa saja nota resepnya kena bisa dibuat rangkap 3, rangkap 4, di stempel. Nah, di stempel ya diserahkan kembali ke pasien. Ya, lanjut ke proses D. Ya. Proses D apa yang dilakukan? Proses D berarti kan tadi kembali lagi ke pasien ya. Kembali lagi ke pasien.
Yang dilakukan di proses D apa? Pasien ini meminta haknya, menagih haknya. Haknya apa? Mengambil obat. Ya. Mengambil obat. Ya. Mengambil obat. Ya. Jadi pasien membawa kwitansi atau nota yang sudah distempel lunas, ya, diserahkan ke farmasi, ya, bagian apotek. Ya. Di bagian apotek ini apa yang dilakukan? Ya. Ketika adminnya atau apotekernya melihat, oh ini sudah dibayar, maka dibuatkan obatnya, ya, disiapkan obatnya. Kalau sudah disiapkan, ketika diserahkan, maka petugas melakukan eksekusi terhadap resep tersebut. Nah, ini eksekusi kok diberi tanda petik, kenapa? Jadi eksekusi ini dia akan, kalau tadi kan di kasir urusannya sama billing. Nah, kalau di eksekusi ini urusannya sama apa? Urusannya sama proses berikutnya nih. Di kartu stok terhadap obat tersebut berkurang. Obat yang mana? Obat yang ada di resep. Kartu stoknya berkurang. Harus ya. Nah, kalau bertambah, nah, stoknya geseh nantinya. Ya. Kartu stok berkurang. Setelah kartu stok berkurang, kemudian ada yang namanya lagi stok on hand berkurang. Ya. Bedanya apa nih kartu stok sama stok on hand? Kartu stok ini nanti dia seperti history. Nah, oh tanggal sekian obat A berkurang. Nah, detail dengan nomor rekam medisnya juga boleh atau nomor notanya boleh. Besok bertambah karena ngambil dari gudang, besoknya lagi berkurang dan seterusnya. Nah, stok on hand ini mau ngomong nih, barang A ini, nah, sekarang stoknya tinggal berapa sih setelah ada pengurangan, penambahan dan lain sebagainya. Stok akhirnya berapa yang ready di unit farmasi? Nah, ini ada di sini. Nah, ini karena studi kasusnya obatnya diberikan ke pasien, maka berkurang di kartu stok maupun stok on hand. Ya. Setelah diberikan, maka selesai. Nah, pasien boleh pulang. Ya, pasien boleh pulang. Ya. Jadi ini mungkin tambahannya stok online berkurang, obat diberikan ke pasien ya. Nah, oke. Jadi gitu mengenai sistem informasi akuntansi usaha dagang. Nah, jadi sudah lengkap ya. Usaha jasa, ya. Usaha jasa, usaha dagang sudah lengkap ya. Kurang satu manufaktur. Ya. Oke, mungkin gitu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang mau komentar silahkan. Jangan lupa untuk happy coding.